Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirah wa riwayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Ali Imran nomor 3 ayat yang ke-118. Kalau kita lihat teksnya, ada kalimat la tattakhidu bitonatan min dunikum. Jadi judul teksnya adalah kita tidak boleh memilih teman kepercayaan yang tidak sejalan. Tapi kalau dilihat konteksnya 14.224, pilih orang yang sejalan. Itu konteksnya. Kenapa kita harus membahas 14.224 pilih yang sejalan? Karena kalau kita milih tidak sejalan, menurut surat Ali Imran ayat 118, 119, ini ada 7 karakter yang jelek dari teman sebelah. Makanya tidak boleh dipilih oleh kita. Yang mana yang 7 ini? 1, ada kalimat khobala. Teman sebelah kita itu selalu menginginkan kita umat Islam itu hancur lebur. Kedua, ada kalimat ma'anittum. Teman sebelah kita itu menginginkan kita susah, payah, darurat, dan masakat. 2 ya. 3, teman sebelah kita ada balatil baghdha min afwahihim. Mulutnya itu menampakkan kebencian melalui media sosial atau melalui buzzer dan atau melalui survei yang mereka lakukan, sehingga nampak kebenciannya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kebencian mereka di hatinya lebih jahat lagi, lebih besar lagi. Itu ada kalimat ma tukhfi sudur akbar. Kemudian yang kelima, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kita cinta mereka, mereka tidak cinta kita. Teman sebelah itu. Yang keenam, tu'minuna bil kitabi kullih. Kita iman kepada kitab semuanya, baik kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan atau seluruh isi Al-Quran kita imani. Sedangkan teman sebelah, nu'minuna bi ba'din wa nakfuru ba'din. Mereka iman sebagian, kufur sebagian. Sedangkan yang ketujuh ada kalimat ghaidikum. Sini ada abdu alaikumul anamil minal ghaid. Mereka itu suka marah kepada umat Islam atau pada kelompok yang benar jika umat Islam itu bersatu. Jika umat Islam itu menang, mereka marah. Kul mutu baghaidikum, kita artikan mutu baghaidikum itu matilah kamu dengan kemarahan kamu. Inilah senjata makan tuan, atau dalam bahasa Sunda tameng belit kabitis. Tameng itu untuk menjaga dirinya, tetapi membelit bitisnya hanya dia jatuh sendiri dengan tamengnya itu. Ini bahasa Sunda. Surat Ali Imran ayat 18, 118 dan 119 tadi kalau kita lihat teksnya seperti itu. Pilih orang yang sejalan. Kenapa pilih orang yang sejalan? Karena nanti di dalam surat Al-An'am ayat 153, orang yang sejalan itu orang yang lurus dengan kita. Wa nahada sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku lurus, ikutilah jalan lurus ini. Sementara teman sebelah itu disebut wala tatamis subul, kamu jangan mengikuti berbagai banyak jalan. Patabaraka anku amsili, itu banyak jalan bisa memisahkan kamu, bisa memporak-porandakan kamu dari jalan yang benar, dari jalan Allah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi dalam Ibnu Katsir, hatta Nabi SAW, Rasul pernah menggaris lurus ke depan, red ke depan.
wa hatta yaminan wa shimalan khututon, lalu menggaris ke sebelah kanan kiri berbagai garis. Jadi ke kanan banyak garisnya, ke kiri juga banyak garisnya. Ditanya oleh sahabat, apa ya Rasulullah? Maksudnya itu jalan lurus, jalan ke surga. Satu jalan ke surga lurus, sedangkan yang kanan kiri itu ada godaan-godaan setan. Nah, itu tadi sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 103. Jadi ada jalan yang lurus, ada jalan yang tidak lurus. Tentu saja kita pilih jalan yang lurus. Berkaitan dengan tadi kita memilih pemimpin, memang idealnya pemimpin itu yang disebut Al-Quran surat Al-A'raf, yaitu iman dan takwa. Iman dan takwa itu mutlak, harus diusahakan iman yang takwa. Sebab apa? Lau amanu wa taqau la fatahna alim barakatim minas sama'at. Kalau manusia itu di dunia itu, di Indonesia itu iman dan takwa, termasuk pemimpin dan rakyatnya, pasti akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wakin kadzabu, tetapi rakyat dan pemimpinnya mendustakan pada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akhirnya Allah kutuk, Allah azab dengan sebab usahanya yang salah. Allah kutuk oleh azab, kasih bala yang banyak dengan sebab memilih yang salah. Makanya tadi tidak boleh salah pilih. Kalau kita kaitan dengan kriteria yang disebut dalam hadis berdasar Al-Quran, bahwa kriteria Nabi itu kan 4: sidik, tabligh, amanah, patonit. Sidik artinya jujur. Ini jujurnya Rasulullah SAW disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minul ahzama qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika kaum muslimin melihat Ahzab, di mana Ahzab itu salah satu cara melawan musuh untuk mereka terjebak di dalam parit, para sahabat mengatakan qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasul, inilah janji yang telah disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah. Sadaqallahu wa rasuluh, benar Allah dalam segala firman-Nya dan benar Rasulullah di dalam semua hadis-hadisnya. Jadi jujur ini adalah salah satu sifat yang sudah diberikan kepada Rasul. 2, amanah. Itu amanah dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Allah sudah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah. Kemudian ada yang sebut tadi patona. Patona ini cerdas. Syarat pemimpin yang cerdas. Apa cerdas dalam surah An-Nisa ayat 65? Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Allah tidak beriman kamu, demi Allah tidak beriman manusia, sehingga manusia beriman itu bertahkim kepada Rasulullah, bertahkim kepada Rasulullah, minta diputuskan oleh Rasulullah fima shajara bainahum, di apa hal yang diperebutkan. Kenapa? Sebab Rasulullah yaitu punya kecerdasan, punya patona, sehingga kalau sudah diputuskan oleh Rasulullah melalui sabdanya itu tidak merasa berat apa yang diputuskan Rasul. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim kepada putusan Rasul. Ini nih contoh patonah di depan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan patonah yang sesungguhnya dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 82, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Itulah argumentasi Nabi Ibrahim yang dimukakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, sehingga narfa derajat Nabi Ibrahim dan pengikutnya diangkat derajatnya oleh Allah, sementara yang tidak ikut Nabi Ibrahim dikutuk, disiksa oleh Allah. Inna rabbaka hakimun alim, sebab Allah maha bijaksana untuk memberikan keputusan kepada Nabi Ibrahim dengan sebab kecerdasannya, dengan melalui ilmu dan pengalaman. Nah, ini tadi kecerdasan Nabi Ibrahim dalam menyelesaikan masalah, itu disebut patona. Jadi pemimpin yang dipilih itu yang punya kecerdasan. Kecerdasan itu mengambil sikap yang jelas, memutuskan perkara yang sulit. Misalnya begini Pak, contoh ini patona itu, cerdas itu. Ada orang menjadi supir, lalu bawa muatan bisnya itu kurang lebih sekitar 50 sampai 70, mungkin bisa 100 tergantung jumlah bisnya. Di perjalanan yang cepat, kemudian dibuatlah satu kebijakan jalan itu, ada jalan yang lurus dan ada yang tidak lurus, yang belok. Sudah ada jalan yang lurus, tetapi jalan yang lurus itu dihalangi oleh seseorang, apakah pejabat yang menghalanginya,
atau kiai sekalipun. Nah, kalau misalnya seorang supir yang membawa 70 orang di bis, kalau dia belok ke kiri misalnya bisa mati, yang 70 kena ke jurang, atau ke kanan bisa juga mati, nyolok ke jurang. Sementara kalau dia lurus, jalan yang sudah dibuat itu ada yang menghalang-halangi, maka orang yang cerdas, dia tidak akan membiarkan orang yang tinggal di jalan lurus itu yang sudah dibuatkan tadi oleh orang, ini jalan lurus, tetapi dihalang-halangi, maka seorang supir yang cerdas tabrak itu orang yang di jalan meskipun mati, supaya apa? Menyelamatkan yang 70 orang. Nah, itu saya kira kecerdasan seperti itu. Kita membutuhkan orang yang punya kecerdasan, maka seorang pemimpin yang cerdas harus bisa menjawab persoalan itu, meskipun ya tentu berisiko. Kenapa? Karena ini yang ditabraknya misalnya ulama, atau yang ditabraknya pejabat, pasti ada risiko. Tetapi dia menyelamatkan 270 juta orang, meskipun harus nabrak seorang kiai atau nabrak seorang pejabat. Ini kecerdasan dibutuhkan. Jelas seperti Nabi Ibrahim itu. Yang keempat adalah saran tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu berani menyampaikan kebenaran. Kul haqqa wal muron, dikatakan kebaikan meskipun pahit, berisiko untuk dia misalnya ditahan, ditangkap, dibui. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya Rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, sampaikan olehmu kepada manusia dari Allah, dari Rabbmu, meskipun pahit. Sebab wa ilam tab'al, kalau engkau tidak menyampaikan risalah kepada masyarakat, fama balagta risalah, sesungguhnya kau masih belum menyampaikan risalah. Jadi menyampaikan risalah, tugas Allah itu harus betul-betul sempurna dilaksanakan dengan cara yang baik. Saya kira pemimpin kita itu yang dipilih harus punya sifat seperti itu, berani mengambil resiko meskipun dirinya dihadapkan dengan ancaman yang berat, misalnya demi tadi untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa, dan menyelamatkan negara. Kaitan dengan kriteria yang harus kita pilih di dalam surah Al-Imran ayat 118 ini, siapa teman kepercayaan kita yang harus dipilih, yang sejalan dengan kita. 118 surat Al-Imran ini ada asbab nuzul. Dulu ketika sebelum turun ayat ini, beberapa kaum muslimin masih yuwasiluna ya ilal munafikin, masih hubungan interaksi sosial dengan orang-orang munafik. Bahkan ada yang masih hubungan dengan orang musyrik dan orang kafir. Di dalam tafsir di Al-Quran dijelaskan ini ayat turun ketika Rasul berhadapan dengan orang munafik. Sama di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Tetapi di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Sawi, turun ayat ini di hadapan Rasul karena ada 3 kelompok yang sering dihubungi oleh kaum muslimin. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 munafik. Sehingga ketika mereka berhubungan dengan orang Yahudi, orang Nasrani dilarang. Menurut para ahli tafsir, kalau hubungan Yahudi Nasrani itu dalam surah Al-Maidah ayat 51. Sehingga di ayat 118 ini yang tidak boleh dijadikan teman setia itu bukan orang kafir, bukan Yahudi Nasrani, yaitu orang munafik. Karena dia tidak sejalan dengan kita. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, dia amar munkar nahi ma'ruf. Kita mencegah mencegah kemunkaran, menyuruh kebaikan. Kalau orang munafik justru mencegah kebaikan dan menyuruh kemunkaran. Nah, ini tidak sejalan dengan kita. Apalagi tadi dengan 7 sifat yang ada melekat pada mereka, ya. Oleh karena itu secara kontekstual nanti 14 bulan 2 24 ada 3 paslon kan ya, ada 3 paslon. Ketika kita datang ke TPS, nomor 3 ditatap, nomor 2 diusap. Memang kalau kita melihat dari ayat ini, ayat yang menyuruh kepada kita, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, kamu tidak boleh memilih teman kepercayaan yang tidak sejalan dengan kamu. Apa tidak sejalan? Kalau orang kafir kan beda keyakinan, kalau orang munafik beda orientasi dalam kehidupan. Nah, itu bedanya begitu. Makanya kita lihat tadi ayat la ya'lunakum khabala la yuksiruna lakum fil fasad. Teman sebelah itu senantiasa dari dulu sampai sekarang selalu berusaha untuk kita hancur, lebur, malah pakai lebur ya, hancur lebur.
Saya kira ini khobala ini dijelaskan di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka, yang teman sebelah kita orang munafik tadi itu, la tufsidu fil ardi, kamu jangan berbuat kerusakan di dunia ini, jangan membuat kerusakan di Indonesia ini. Mereka apa? Qalu inamana muslihun. Mereka menjawab, enggak, kami justru menyelesaikan persoalan, bukan kerusakan. Tidak boleh tuh bikin kota baru. Oh, enggak, bukan kota baru, ini untuk supaya sejahtera aja. Jadi alasannya memang banyak sekali dari mereka tadi. Kalau ditanya, ditegur jangan berbuat kerusakan, mereka jawab innama nahnu muslihun, kami tidak berbuat kerusakan. Dijawab Al-Quran, ala eling manehai umat Islam, ketahui oleh bangsa Indonesia, orang yang mengatakan kami tidak berbuat kerusakan, ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Kenapa ditegur sama walakin la tashurun, kamu tidak sadar aja mereka sudah berbuat kerusakan kok, malah kamu dekat sama berkerusakan. Mereka sudah mau menarkan kamu, malah kamu dekatin. Ini baik, ini suka kasih bansos, suka kasih beras, baik didekati. Jangan, yang namanya harimau memperlihatkan taringnya itu bukan mau ketawa, si haring sih lain seri ya harimau. Harimau kalau sudah memperlihatkan taringnya itu mau nerekam. Dasar layas urun, tidak sadar kamu. Nah, orang yang tidak sadar terhadap perbuatan orang munafik. Kemudian wadu ma'anitum sekarang. Apa itu tujuan mereka? Wadu ma'anitum tamannau aitkukum syiddatid wa huwa isyaddud darar. Mereka menginginkan kita ini sengsara, petaka, sulit, susah. Keinginan mereka begitu. Harga naik terus, tidak turun-turun. Mau punya usaha susah, mau kerja susah, cari kerja susah, tapi untuk orang lain gampang. Nah ini cari munafik. Itu kok kenapa sih tenaga asing banyak banget itu? Karena ini profesional. Itu menghina itu. Kok profesional? Apa enggak profesional pribumi misalnya? Dan akhirnya ya kita tetap saja dibuat susah ya. Inilah tanda yang kedua, teman sebelah kita wadu ma'anitum, selalu kita dibuat susah, dibuat derita, dibuat sengsara. Itu tafsirnya di dalam jalan seperti itu. Namun yang ketiga, qad baghdha min afwahim, tampak kebencian mereka dari mulutnya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 64 dijelaskan begini, wa alqaina bainakum adawat wa alqaina bainahum adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami tanamkan di antara mereka itu terhadap kita adalah al-adawat wal baghdha. Yang nampak dari mereka itu adalah permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di dalam ayat lain bisa Mumtahanat ayat 4, wa bada bainana wa bainakum adawah wal baghdha, dan kami tanamkan di antara mereka itu ada rasa benci dan permusuhan abadan selamanya. Jadi sama tadi dengan surat Al-Maidah dalam surat Al-Mumtahanat ini. Ini tadi yang apa sebut al-baghdha min afwahim ya. Al-Anfal nomor 8 ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu, orang musyrik munafik itu bergabung membuat makar kepada engkau Muhammad. Liusbituka, untuk menangkap engkau, wa yaqtuluka, dan membunuh engkau, wa yukhrijuka, dan untuk mengusir engkau. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka sebenarnya mempunyai tipu daya yang jahat, yang muslihat. Setiap malam mereka berusaha untuk menghancurkan engkau Muhammad. Tapi wayam kurullah. Nah, tipu daya mereka dijawab oleh Allah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya menjawab tipu daya orang-orang kafir dan munafik. Wa ma tuhfisul akbar. Apapun rencana mereka berbuat jahat kepada kita, Allah akan membalasnya. Kemudian yang kelima, tadi tuhibunahum wala yuhibunakum. Kamu mencintai mereka, tapi mereka tidak cinta kamu.
Umat Islam mencintai mereka, orang munafik, tapi orang munafik tidak cinta kita. Sehingga banyak yang terjebak, membuat toleransi lah, harus kerjasama dengan mereka karena baik. Kalau tidak toleransi disebut radikal, disebut intoleran. Ya tidak salah kita toleransi ke mereka, tapi mereka yang toleransi sama kita. Kalau mereka sudah tidak toleransi, bukan kafir zimmi namanya, itu kafir harbi. Makanya di dalam surat Al-Mumtahanat ayat 8 yang ke-9 dijelaskan oleh Allah, la yanhaqullah ladzi lam yuqatilkum fid-din. Allah tidak melarang kepada kita umat Islam, lam yuqatil ladzina lam yuqatilukum, orang yang tidak memerangi agama, wala yukhrijukum min diyarikum, orang-orang kafir, orang musyrik munafik yang tidak mengusir kamu dari tempat halaman kamu, antabaruhum. Apa yang tidak dilarang? Kita berbuat baik sama mereka, berbuat toleransi kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sebab Allah memang mencintai keadilan. Jadi kita tidak dilarang. Tapi ini yang ada sekarang di kita, ini surat ayat 9, Allah justru melarang, innama yanqullah anil ladzina qatalakum. Allah melarang toleransi kepada orang-orang kafir, munafik, musyrik yang memerangi kamu, yaitu memerangi agama. Ya, yuqatilunakum biddin wa akhrajukum min diyarikum. Allah melarang kepada kita toleransi kepada kelompok-kelompok orang-orang yang memusuhkan tenaga-tenaga asing untuk mengusir kita. Dilarang kita toleransi sama orang kafir, orang musyrik, orang munafik kalau mereka tujuan untuk mengusir kita. Pribumi jadi kalah sama pendatang. Wa dhaharu ala akhrajikum, juga dilarang kita bertoleransi kepada yang nampak di depannya kita, di depan nampak di hadapan kita mereka akan mengusir kita dengan berbagai cara. Mereka pakai ayat 8, Mbak, teman sebelah. Kita harus pakai ayat 9 gitu. Ayat 8 memang tidak dilarang toleransi, tetapi kepada orang yang zimmi, yang baik. Tapi orang yang tidak baik tidak boleh ada toleransi. Ini yang dipakai ayat 9. Kalau mereka memang mengusir kita, menangkap kita atau membunuh kita, atau berusaha tadi untuk kita hengkang di negeri Indonesia ini. Waduh, itu Rasul Muhammad, Pak, yang terakhir. Wa in tawalau, kalau kamu tidak bekerja keras, tidak segera melakukan antisipasi yang baik, maka akan diganti yastabdil qauman ghairakum, akan diganti bangsa kita, negara kita dengan bangsa lain. Bahkan mungkin agama kita diganti dengan agama lain, kultur kita, budaya kita, kalau kita tidak waspada diganti dengan kultur dan budaya lain. Ini perlu diperhatikan. Saya kira tadi tentang toleransi ya, kita harus pakai ayat 9, ayat 9. Kita cocoknya sekarang tidak boleh toleransi, itu sebetulnya, karena mereka sudah ada upaya-upaya untuk mengusir kita, memerangi kita, dan terang-terangan. Untuk berikutnya, apa yang harus kita pikirkan kalimat ini? Mutu kul mutu biaidikum. Katakan oleh Muhammad, mutu biaidikum, matilah kamu dengan kebencian kamu, matilah kamu dengan kezoliman kamu. Ini saya lihat tafsirnya tadi awalnya doa untuk orang-orang yang zolim. Makanya dalam tafsir Sawi boleh mendoakan kepada orang yang zolim, doakan sama kita boleh. Makanya muncul salat asgil namanya, wa asgil zolimin bi zolimin, sibukkan orang yang zolim dengan yang zolim, berseteru mereka, mati kutu mereka dengan kezolimannya. Wa akhrinya min bainihim salimin, ya Allah keluarkanlah kami dari kezoliman dalam keadaan selamat. Ini ada apa ayatnya? Sebab ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak kita mendoakan orang yang zalim? Di dalam surah Al-Imran boleh, mutu biaidikum. Boleh saja disuti, itu doa. Doa boleh kita mendoakan kepada orang yang zalim. Nah, ya. So, ada paham yang tidak boleh batas kezaliman, yang namanya zalim tetap saja menyengsarakan umat. Fa innama yanqutu ala nafsi. Barang siapa orang yang melanggar sumpah, melanggar janji, ingkar janji, sumpah dilanggar, itu yang kuswala nafsi, rasakan aja akibat sumpahnya dilanggar, akibat kezalimannya. Tapi waman aupa bima ahada alihullah pasayuti ali ajr alima. Barang siapa orang yang memenuhi janjinya kepada Allah, barang siapa orang yang tidak ingkar kepada sumpahnya, maka dia akan berikan pahala dari Allah yang besar. Kan sudah disumpah, demi Allah saya sebagai pejabat apalah namanya akan melaksanakan tugas amanah yang sebenar-benarnya,
dan melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Itu sumpah itu harus digunakan. Kalau dilanggar ya kena. Jadi mutu bagetikum. Mutu begitu artinya damu. Kalau tadi istilah kita senjata makan Tuhan, nggak apa-apa, biar aja. Jadi kalau ada yang menghina itu artinya dibiarkan, sebab apa? Mutu begitu didoakan saja sama kita. Meskipun tidak didoakan, Allah sudah mengutuk. Minggu lalu sudah saya sampaikan, orang yang takarub kepada Allah, dekat kepada Allah, itu Allah ada pada orang yang takarub itu, sehingga dia bangga kepada takarubnya hamba itu. Tetapi nanti ada yang takarub kepada Allah karena yakin Allah dekat kepada dia, lalu dia dekatnya tambah kuat, itu indahu di sisi Allah, dan Allah menginformasikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Melalui malaikat Allah firmankan, aku mencintai dia, cintailah dia karena aku sudah mencintainya. Maka malaikat turun ke makhluk yang ada di langit di bumi, lalu makhluk ada di langit bumi semua mencintai hamba yang sudah dekat kepada Allah. Ini sebaliknya, kalau orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh syariat, maka Allah mengutuknya. Makanya nanti Pak, di tanggal 14 itu saya akan baca hadis Pak. Ini saya lihat di dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal juz kedua halaman 232. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah asalnya, dari Abdullah bin Ja'far, dari Utsman bin Muhammad Al-Akbari, dari Abi Hurairah. Ini hadisnya begini. Tanggal 14 bulan 2 itu tadi tahun 2024, sepekan lagi ke depan, Rasul menyampaikan begini, ma min abdin kharijin yakhruju min baitih, tidak ada seorang manusia pun yang keluar dari rumahnya illa bibabi royatani, kecuali di pintunya itu ada dua bendera. Rayatun biadil malakin, satu bendera dipegang oleh malaikat, wa rayatun biadil syaitan, satu lagi bendera dipegang oleh setan. Fa in kharaja lima yuhibbullah ittawul malak bi rayati falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji ila baiti. Kalau orang hamba itu Allah keluar dari rumahnya mencari mayuhibullah, sesuatu yang dicintai Allah, dia datang ke TPS-nya, ini seolah-olah saya cinta Allah untuk ibadah kepada Allah, sehingga saya milih orang yang dicintai Allah, ahli ibadah. Maka malaikat membawa bendera menuntun orang yang ke TPS, dan digiring oleh jumlah malaikat sampai oleh malaikat sampai pulang ke rumahnya. Ketika sudah sampai ke rumah, dibuka pintu, malaikat senang gembira karena hamba Allah ini sudah menunaikan kewajibannya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari perkara yang diridhoi Allah, untuk mencari sesuatu yang dicintai Allah, sehingga malaikat senang sekali melihat orang-orang seperti ini. Tetapi sebaliknya, kalau dia keluar, fa in kharaja min baiti, kalau keluar dari rumahnya, lima yasfitullah, dia mencari sesuatu yang dibenci Allah. Apa contohnya? Dia keluarnya untuk mencari dunia yang tidak disenangi, ada dunia yang haram, kena suap atau sogok, kena ada serangan pajar, haram itu, serangan subuh haram, serangan dua haram. Lalu dia kena serangan pajar, diambil uang itu, lalu pindah, dan dia akan memilih kepada, karena sudah dikasih uang itu, maka ittabau syaitan bira'id, setan mengikutnya dengan benderanya, dan digiring oleh berbagai macam setan. Falam yazal tahta rayati setan hatta ya'ila baiti, setan itu terus menggiringnya sampai dia pulang ke rumah. Begitu beres nyolok tanggal 14 bulan 2 tahun 2004, datang ke rumah, riang gembira setan semua, tepuk tangan, hore, cek setan, senang saya ada teman untuk masuk neraka, sebab dia milih sesuatu yang kena cinta dunia, cinta jabatan, bukan cinta Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu hadisnya sahih. Jadi nanti Bapak diperhitungkan tuh, ya. Apalagi di Al-Quran saya sampaikan kemarin itu. Coba lihat surat Al-Jin terakhir. Di sini ada wa ahatu bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ahatu bima, ilmu Allah meliputi apa yang dikerjakan pada diri kita. Apapun yang dikerjakan oleh diri kita, itu dilihat oleh Allah dengan ilmunya. Dan wa ahsa kulla syai'in adada. Allah akan menghitung setiap yang dibuat kita dengan hitungan satu persatu, dihitung oleh Allah satu persatu, tidak akan keliru. Awas hati-hati, dihitung oleh Allah. Jadi kita itu mencolok, memilih pemimpin,
Jumlah berapa? 200 berapa orang? Saya jumlah pemilih nggak hafal. Berapa orang yang memilih? Sebelum dihitung oleh KPU, dihitung dulu oleh Allah. Yang milih si A, yang si B, yang si dihitung. Makanya begitu dicurangi, ini orang baik KPU, Bawaslu atau yang pengantau atau siapa saja yang curang kepada suara rakyat, itu sama dengan menjerumuskan dirinya masuk neraka dan diikuti oleh setan. Baik itu Bawaslu, KPU atau siapa saja yang curang di dalam pemilu di tanggal 14 bulan 2 2024 dan sampai terakhir, kalau curang berarti dia diancam oleh Allah akan diikuti oleh setan, dan setan juga serang dengan gembira. Hore, saya punya teman sekarang, banyak teman saya di neraka karena dia sudah curang mengambil hak orang baik, suara rakyat dicurangi sama dia. Nauzubillah min zalik. Ya, Bapak semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan sekali lagi, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang baik. Pilihlah yang baik. Saya bukan kampanye, Pak, menjelaskan tentang bagaimana tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan kondisi sekarang. Kan namanya tafsir Al-Badar, Pak. Jadi tafsir Al-Badar itu tafsir yang menjelaskan kekinian. Sudah saya bahas di dalam tafsir Al-Badar. Khususnya masyarakat dunia pada umumnya. Mari kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasul dan kepada firman Allah, ijma ulama, dan tentu pakai kias di dalam berbagai hal. Insya Allah kajian setiap Ahad malam memberikan manfaat, insya Allah, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita hidup di Indonesia sejahtera, bahagia, dan di akhirat masuk surga, mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.